Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya Muhammad Hasbi di dakwah milenial yang ketiga, yang bertemakan kisah Nabi dan sahabat serta pelajaran yang diperoleh. Pada video kali ini saya akan membawakan dakwah yang berjudul Kisah Taubat Seorang yang Fasik, yang saya ambil dan saya kutip dari kitab yang berjudul Di Balik Ketajaman Mata Hati karya Imam Al-Ghazali. Lebih tepatnya di bab ke-8 tentang taubat. Bab 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ketika kita berbicara tentang pengampunan atau taubat, apakah akan diampuni atau tidak? Taubat itu merupakan hal yang wajib bagi kita setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Karena taubat adalah bentuk penyesalan dan berjanji takkan mengulangi kembali segala perbuatan buruk selama ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Quran surat At-Tahrim ayat 8. Sedangkan untuk perintah menunjukkan kewajiban taubat terhadap dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, yakni lupa dari segala yang mereka janjikan kepada Allah dan membuang ajaran kitabnya ke belakang punggungnya. Fa'ansahum anfusahum. Lalu Allah menjadikan lupa kepada diri sendiri, yakni menjadikan mereka lupa keadaannya sehingga mereka tidak mencegah dirinya dan tidak mengamalkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang bertemu dengan Allah, maka Allah suka bertemu dengannya. Dan barang siapa yang membenci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun membenci untuk bertemu dengannya. Ulaika humul fasikun. Mereka itulah orang-orang yang fasik, yakni orang-orang yang durhaka, yang membatalkan perjanjiannya, keluar dari jalan hidayah, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah membahas yang namanya fasik, itu ada dua macam yang namanya orang fasik. Ada orang fasik yang kafir, dan juga ada orang fasik yang fajir. Orang kafir yang kafir ialah orang yang tidak beriman kepada Allah dan utusannya, keluar dari hidayahnya dan masuk ke dalam kesesatan. Sedangkan fasik yang fajir ialah orang yang minum arak, makan makanan haram, berzina sana sini, dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari jalan ibadah dan masuk dalam kemaksiatan, tetapi ia tidak musyrik. Perbedaan antara keduanya ialah kalau orang fasik yang kafir tidak akan diampuni kecuali dengan syahadat dan bertaubat sebelum matinya. Sedangkan untuk orang fasik yang fajir bisa diharapkan ampunannya dengan bertaubat dan menyesal sebelum mati. Karena setiap maksiat yang pangkalnya kesenangan nafsu dapat diharapkan ampunannya. Sedangkan dosa yang pangkalnya adalah kesombongan, maka tidaklah mungkin diharapkan ampunannya. Dan kemaksiatan iblis pangkalnya adalah kesombongan. Ada sebuah cerita dari Utbah Al-Ghulam. Dia dari golongan ahli fasik yang sangat terkenal kebejatannya dan kegemarannya minum arak. Dalam suatu hari ia masuk ke dalam majelis taklim Hasan Al-Bisri yang sedang membaca tafsir dari firman Allah, Alam ya'nil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Yakni tidakkah datang waktu di mana hati mereka merasa takut. Pada saat itu, Syekh Hasan memberikan nasihat dalam menafsirkan ayat ini dengan nasihat yang sangat dalam, sehingga membuat orang-orang menangis. Lalu berdirilah seorang pemuda dari mereka dan berkata, wahai orang-orang yang bertakwa dari kalian, orang-orang mukmin, adakah Allah Subhanahu wa taala akan menerima orang fasik dan lemah seperti aku apabila aku mau bertaubat? Kemudian Syekh Hasan berkata, ya, Allah akan menerima segala tobatmu dari segala kefasikanmu dan kebejatanmu. Setelah Utbah Al-Ghulam mendengar pembicaraan ini, menjadi pucatlah wajahnya, bergetar semua persendiannya dan berteriak dengan sekali teriakan, lalu roboh pingsan. Setelah bangun, Hasan kemudian menghampirinya dan mengatakan tentang pembalasannya kelak di akhir-akhir. Sekali lagi Utbah berteriak dan kali ini lebih keras, serta roboh pingsan kembali. Ketika telah siuman dia berkata, ya Syekh, apakah betul Tuhan yang Maha Penyayang akan menerima taubat orang seperti aku yang sangat tercela ini? Kemudian Syekh Hasan pun menjawab,
Tidak ada yang dapat menerima tobat orang yang menyimpang kecuali Tuhan yang Maha Memaafkan. Kemudian Utbah mengangkat kepalanya dan berdoa 3 buah doa. Yang pertama, dia berdoa, Tuhanku, kalau Engkau menerima tobatku dan mengampuni dosa-dosaku, maka muliakanlah aku dengan kefahaman dan hafalan, sehingga aku dapat menghafal semua yang aku dengar, baik itu ilmu ataupun Al-Quran. Dan yang kedua, dia berdoa, Tuhanku, muliakanlah aku dengan suara yang indah, sehingga setiap orang yang mendengar bacaanku menjadi bertambah lembut hatinya, walaupun dia seorang yang keras membatu hatinya. Ketiga, dia berdoa, Tuhanku, karuniakanlah kepadaku rezeki yang halal, dan berilah aku rezeki dari arah yang tidak aku sangka. Akhirnya, Allah mengabulkan semua doa-doanya, sehingga bertambahlah tingkat pemahaman dan hafalannya. Kalau dia membaca Al-Quran, bertobatlah setiap orang yang mendengar bacaannya. Dan setiap hari terdapat di dalam rumahnya sepiring kuah dan 2 buah roti, tetapi tidak diketahui seorang pun yang telah menaruhnya. Hal ini berlangsung secara terus-menerus sampai dia berpisah dengan dunia. Demikianlah keberadaan orang yang benar-benar kembali kepada Allah SWT, karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang yang baik dalam amalannya. Sementara itu ada seorang ulama bertanya, apakah seorang hamba yang bertobat dapat mengerti bahwa tobatnya itu diterima atau tidak? Kemudian dia menjawab, tidak ada kepastian di dalam hal itu, tetapi ada tanda-tanda ke arah itu. Yaitu yang pertama, dia akan melihat dirinya terhindar dari yang namanya maksiat. Dan yang kedua, dia akan melihat kegembiraan jauh dari hatinya dan melihat Tuhan di dekat sana. Dan yang ketiga, dia akrab dengan orang-orang yang memiliki kebaikan dan jauh dari orang-orang yang memiliki keburukan. Akhirnya dia melihat dunia yang sedikit menjadi banyak dan menganggap sedikit pada amal akhirat yang cukup banyak. Yang keempat, dia akan melihat hatinya sibuk dengan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, dia selalu memelihara lidahnya, melanggengkan berpikir, dan selalu susah serta menyesali dosa-dosa yang terlanjur dia langgar. Jadi cukup sekian dakwah milenial di minggu ketiga yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Illa aqwahu wa min thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.